dari kelompok 3 ingin menampilkan video pembelajaran Kesultanan Aceh. Nama saya Muhammad Sauki absen 25. Nama saya Rara Kasubadati absen 26. Nama saya Laura Fika absen 15. A. Letak wilayah. Kesultanan Aceh terletak di Sumatera Utara dengan ibu kota di Kota Raja atau Banda Aceh sekarang. B. Sumber-sumber dan bukti Kesultanan Aceh. Yang pertama, Kitab Bustanus Salatin, karya Nuruddin Ar-Raniri pada abad ke-17 atau 1637 Masehi. Kitab Bustanus Salatin menggambarkan bagaimana kehidupan kerajaan Aceh pada abad ke-16 hingga abad ke-17. Secara umum, Kitab Bustanus Salatin memiliki isi secara agamawi dan historis yang dijadikan satu. Yang kedua, uang emas Kesultanan Aceh. Uang emas ini digunakan sebagai mata uang di Kerajaan Aceh pada masa kejayaannya yang mencerminkan kekuatan ekonomi dan kestabilan Kesultanan Aceh pada saat itu. Yang ketiga, Masjid Baitur Rahman. Masjid ini juga menjadi saksi bisu perjuangan rakyat Aceh dalam mempertahankan kemerdekaan dan keagungan budaya mereka. Yang keempat, Makam Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda merupakan salah satu penguasa terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah Kerajaan Aceh. Yang terakhir, meriam Kesultanan Aceh. Meriam-meriam ini merupakan peninggalan perang yang digunakan oleh Kerajaan Aceh dalam pertempuran dan pertahanan mereka. C. Proses berdirinya Kesultanan Aceh. Awal mula berdirinya Kesultanan Aceh tidak terlepas dari sejarah Kerajaan Indrapurba di Lamuri. Pada tahun 1059 sampai 1069 Masehi, tentara Cina menyerang Kerajaan Indrapurba yang dipimpin oleh Maharaja Indra Sakti. Dalam perang tersebut, Kerajaan Perlak mengirimkan 300 pasukan yang dipimpin oleh Meura Johan untuk membantu Indrapurba. Berkat bantuan ini, tentara Cina berhasil dikalahkan. Sebagai balas jasa, Maharaja Indra Sakti menikahkan anaknya dengan Meura Johan yang kemudian bergelar Sultan Alaiddin Johan Shah. Dia menggantikan mertuanya sebagai raja di Kerajaan Indrapurba yang kemudian berganti nama menjadi Kesultanan Darussalam di Bandar Darussalam. Perkembangan berlanjut hingga generasi ke-11 dengan Sultan Ali Muhayyad Shah. Dia menjadi pendiri Kesultanan Aceh Darussalam. Awalnya dikenal sebagai Kesultanan Darussalam. Sultan Ali Muhayyad Shah tidak hanya memimpin kesultanan dengan kuat, tetapi juga berhasil menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya di bawah naungan Kesultanan Aceh. Salah satu alasan kerajaan-kerajaan kecil berniat bersatu adalah karena munculnya kekuatan Barat di Malaka. Pemikiran untuk bersatu serta menjadi besar dan disegani lawan juga datang dari Ali Muhayyad Shah, Panglima Perang sekaligus putra mahkota Kesultanan Aceh saat itu. D. Raja-raja. Yang pertama, Sultan Ali Muhayyad Shah 1496 sampai 1528 sebagai pendiri. Yang kedua, Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1636 sebagai yang terbesar. Yang terakhir, Sultan Muhammad Daud Shah 1974 sampai 1903. Peristiwa penting Kesultanan Aceh. Pendirian Kesultanan Aceh. Kerajaan Aceh didirikan pada awal abad ke-16 oleh Sultan Ali Muhayyad Shah dan mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Era Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda merupakan salah satu penguasa termuka Aceh yang mengukuhkan kekuasaan, memperluas wilayah, dan menjadikan Aceh sebagai pusat perdagangan dan kebudayaan di Asia Tenggara. Perang melawan Portugis. Salah satu konflik terkenal adalah Perang melawan Portugis pada abad ke-16 yang berujung pada kekalahan Portugis dan memperkuat posisi Aceh di kawasan tersebut. Perang Aceh-Belanda. Konflik berkepanjangan dengan Belanda dimulai pada abad ke-19 dan berlangsung hingga awal abad ke-20. Perang ini mencangkup beberapa pertempuran terkenal seperti Pertempuran Samalanga dan Pertempuran Kraton. Perjanjian Tersier.
Perjanjian Tersier pada tahun 1824 menetapkan perbatasan antara Hindia Belanda dan Kesultanan Aceh. Meskipun Aceh masih mempertahankan otonomi dalam urusan dalam negeri. Penyebaran Islam. Aceh memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Nusantara melalui jalur perdagangan dan misi dakwah. Keruntuhan Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh mulai mengalami keruntuhan setelah wafatnya Sultan Iskandar Muda pada tahun 1636 Masehi. Keruntuhan yang terjadi banyak dipengaruhi oleh perebutan kekuasaan. Selain itu, keruntuhan Kesultanan Aceh juga didukung oleh beberapa faktor di bawah ini. Yang pertama, tidak ada pemimpin yang cakap setelah Sultan Iskandar Muda wafat. Yang kedua, terjadi perpecahan antara kaum bangsawan kerajaan dengan kaum agama. Yang ketiga, banyak negeri yang sudah ditaklukkan memutuskan untuk memisahkan diri, seperti Pahang, Johong, Siak, Relak, dan Minangkabau. Akibat dari kondisi Kesultanan Aceh yang semakin melemah, Belanda pun masuk dan memberi banyak pengaruh. Pihak Belanda mulai melakukan invasi melalui Perang Sabi sejak tanggal 26 Maret 1873 hingga 30 tahun kemudian. Banyak sekali korban jiwa akibat kejadian tersebut. Selain itu, pemimpin terakhir Kesultanan Aceh, yaitu Sultan Muhammad Daud Shah, juga tidak mampu lagi menaungi Aceh. Maka dari itu, beliau mengumumkan pengakuan kedaulatan Belanda di Aceh. Pada akhirnya, wilayah Kesultanan Aceh menjadi bagian Hindia Timur Belanda atau pemerintah kolonial Hindia Belanda. Peninggalan-peninggalan Kesultanan Aceh. Yang pertama, Masjid Raya Baitur Rahman. Yang kedua, Taman Sari Gunungan. Yang ketiga, Benteng Indrapatra. Yang keempat, Meriam Kesultanan Aceh. Yang kelima, Makam Sultan Iskandar Muda. Yang keenam, Uang Emas Kesultanan Aceh. Dan yang terakhir, Hikayat Aceh. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.